Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran terhadap calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Pertahanan menegaskan latihan fisik dan militer dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih akan ditiadakan dan diganti dengan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Kemhan menekankan keselamatan dan kesehatan peserta jadi yang utama, menyusul evaluasi pelaksanaan Latsar Mil yang telah menelan 5 korban meninggal dunia. Sebelumnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat menjalani latihan militer di sejumlah tempat pelatihan. Sejumlah pihak pun mendesak agar latihan berbasis militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan karena tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang manajer koperasi. Dalam keterangan tertulis, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait bilang, penyesuaian yang dilakukan antara lain materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak. Saat ini tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Yang ada hanya olahraga ringan untuk kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan, dan itu pun menyesuaikan kondisi peserta. Fokus kegiatan saat ini diarahkan pada pembentukan karakter, disiplin, wawasan kebangsaan, kerjasama, kepemimpinan, tanggung jawab, serta pembekalan manajerial yang relevan dengan tugas mereka sebagai calon pengelola koperasi. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengungkap jika pelatihan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bisa memakan anggaran mencapai 45 juta rupiah. Mayoritas anggaran digunakan untuk latihan militer yang mencapai 30 juta rupiah per orang. TB Hasanuddin menyebut jika latihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak dilakukan, maka bisa menghemat anggaran mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. TB Hasanuddin juga menyebut jika calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak membutuhkan latihan militer. Dari 45 hari, 30 hari itu latihan militer. Coba bayangkan, 15 hari hanya latihan substansi mengenai perkoperasian. Saya hitung ya, dari anggaran sekitar 45 juta per orang, kalau hanya melaksanakan substansi pelatihan koperasi saja, itu hanya 15 juta. Artinya kita bisa mengirit 30 juta per orang kali 35.000 personil. Itu 1, sekian triliun ya kita bisa ngirit. Sementara untuk pelatihan militer tidak dibutuhkan. Dan belum waktunya mereka dilatih. Kita dalam keadaan damai kok. Pasca meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat latihan militer, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengubah materi pelatihan untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kemhan memutuskan tidak ada lagi latihan fisik seperti di ranah militer kepada calon manajer koperasi. Kemhan menegaskan fokus kegiatan berupa pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, hingga aspek manajerial. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro menegaskan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tetap dilanjutkan. Namun Istana pastikan pemerintah menampung seluruh masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menuntut pertanggungjawaban dari pelaksana latihan militer yang merenggut nyawa 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Andreas juga mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih karena menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini. Kami melihat bahwa ada hal yang harus di-clearkan, yaitu pertanggungjawaban terhadap nyawa manusia gitu. Dan ya kita minta supaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Menurut Bapak yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Ya pelaksananya dong, pelaksananya harus bertanggung jawab. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyebut sebelum melaksanakan latihan dasar militer, Kemhan telah melakukan tes kesehatan dan 5 peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat latihan militer dinyatakan lolos tes. Keluarga salah satu calon manajer yang tewas telah meminta pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat latihan militer. Tim Liputan, Kompas TV. Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat menjalani latihan militer. Selain evaluasi dan menghentikan latihan militer ini, desakan untuk mengusut kasus juga muncul agar penyelenggara latihan militer bertanggung jawab. Kita bahas bersama peneliti Posdam Universitas Andalas Ferry Amsari dan tenaga ahli utama Bakom RI Hariko Wibawa Satria. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Pidi, Mas Hariko. Selamat sore, Bang Ferry. Mas Hariko, sekarang desakan bukan cuma soal menghentikan latihan, tapi juga pertanggungjawaban. Kemudian ada desakan Komnas HAM menyelidiki ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara kita, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepergian mereka adalah kehilangan yang besar bagi negara, kehilangan yang besar bagi keluarga, dan kehilangan besar bagi kita semua. Dan kami mendoakan saudara-saudara kita tersebut ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan dalam kesabaran dan ketabahan. Ingin kami sampaikan bahwasanya pelatihan untuk 35.000 orang lebih peserta ini tidak dilanjutkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa. Perbaikan apapun akan dilakukan demi keselamatan nyawa saudara-saudara kita. Dan kegiatan latihan dasar militer ini sudah dihentikan. Sekarang berganti dengan pembekalan bela negara dan manajerial. Materi teknis, kemudian materi taktis militer juga sudah dihilangkan. Termasuk kegiatan menembak dan kegiatan-kegiatan terkait fisik yang militer lainnya. Bedanya hanya di penghilangan untuk militer itu aja atau ada apa lagi Mas Hariko? Bagaimana Mbak Cindy? Bedanya dengan pembekalan bela negara tuh apa? Hanya dihilangkan militernya atau ada faktor lain yang juga beda? Ya, kemudian dengan aktivitas fisiknya itu terkait kebugaran saja, yaitu senam pagi dan jalan kaki. Dan aktivitas senam pagi dan jalan kaki pun menyesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Dan kami pemerintah memohon maaf atas musibah ini. Dan sejak awal memang yang diutamakan dalam pelatihan ini adalah terkait dengan integritas atau kejujuran, kemudian kemampuan manajerial, kemudian intelektual. Dan memang para peserta ini sangat beragam. Oleh karena yang diutamakan adalah hal-hal yang terkait dengan integritas, kejujuran manajerial dan cita tanah air, maka saudara-saudara kita yang disabilitas, kemudian ibu hamil, dan lain sebagainya, itu juga bisa ikut dalam pelatihan ini. Oke, saya minta tanggapan Bung Ferry dulu kalau gitu sampai situ dulu Mas Hariko. Baik, Cukup nggak Bung kasih, Ferry ketika evaluasinya pergantian atau penyesuaian skema? Ya, pertama tentu saja
apresiasi ya, pemerintah mau minta maaf itu satu hal yang luar biasa. Artinya mengakui ada yang salah dari program ini. Tapi tentu tidak bisa sekedar minta maaf karena ini pemerintah ya. Bagi saya ada disorientasi yang luar biasa dalam program ini. Kita punya Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi begitu ya, tetapi pelaksanaan sistemnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Ini bagi saya aneh, dan apa yang terjadi dengan 5 korban nyawa ini adalah bukti bahwa berbagai program pemerintah itu tidak matching dengan gagasan dan konsep ketatanegaraan yang ada. Dan tidak bisa sekedar minta maaf, ini evaluasi harus ada dan dilakukan untuk memastikan tidak berulang kembali hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan aspek dan kebutuhan dari program-program pemerintah yang ada. Bagi kita semua, langkah-langkah pemerintah yang jauh dari kompetensi sesungguhnya, itu pertanyaan yang selalu menggelayut di kita. Karena biasanya program-program pemerintah kurang planning ya, tidak direncanakan dengan baik. Begitu sudah jatuh korban, barulah kemudian ada upaya perbaikan-perbaikan. Nah berarti Harusnya tapi Bung Ferry, sebentar Bung Ferry, tapi berarti perbaikan yang sudah dilakukan sekarang sudah cukup atau sebenarnya masih belum optimal juga? Saya pikir harusnya dilakukan evaluasi maksimal ya, dihentikan terlebih dahulu, diketahui permasalahannya, apa yang tidak cocoknya. Sekarang kan program ini menjadi bahan tertawaan oleh banyak orang. Ini orang yang akan ngurus koperasi dalam bentuk warung gitu ya. Tapi dilatih militer bahkan semi tempur. Dan mereka mencoba mengaitkan apa korelasinya menjaga warung, memanajer program warung, ternyata dilatih militer bahkan angkat senjata, itu tidak nyambung sama sekali. Pasti ada yang salah di tingkat dasar awal. Bahkan bagi saya ini rencana militeristik yang tidak sehat. Di semua ruang sipil harusnya program pendidikan, pelatihan ya pelatihan yang berkaitan dengan sipil. Bukan dikaitkan semua hal dengan disiplin militer. Militer itu disiplinnya beda dengan disiplin sipil, sehingga program pelatihan ini tidak cocok bagi saya. Nah harusnya dihentikan untuk dilakukan perbaikan. Harus perbaikan dihentikan, tapi kalau menurut Anda Bung Ferry, sebenarnya siapa yang harus tanggung jawab? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Melanjutkan dialog dan pertanyaan yang tadi Bung Ferry Amsari, jadi sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab? Kalau di dalam tata kelola pemerintahan ya, tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah presiden karena dia kepala pemerintahan gitu ya. Namun kalau dilihat teknis tentu harus ada menteri tertentu yang bertanggung jawab di ruang ini. Kalau kemudian pelatihan dasar ini berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, tentu saja Menteri Pertahanan harus diambil pertanggungjawabannya kenapa konsep koperasi dijadikan latihan semi militer seperti ini. Karena tentu saja antara konsep pelatihan dan orang yang akan menerima pelatihan tidak menyambung. Sehingga kelemahan fisik mereka akan menjadi terdampak dengan daya latihan yang berat itu. Nah ini perlu ditelusuri ya, tetapi bagi saya seluruh program pemerintah tentu kepala pemerintah yang bertanggung jawab. Kalau gitu Mas Hariko, ketika pertanggungjawaban itu juga didesak oleh lembaga pengawas, oleh DPR, apakah Anda juga sebenarnya mendorong juga agar investigasi itu dilakukan secara terbuka? Terima kasih Mbak Cindy. Sejak awal sampai sekarang terus dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan bahan-bahan evaluasi kita termasuk dari dialog-dialog yang dilaksanakan oleh Kompas TV seperti ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bang Ferry, kemudian kritik-kritik. Kami juga sangat berterima kasih atas kritik dan saran dari DPR, dari para dokter, dari pakar pendidikan, dari wartawan, dan netizen. Karena kita yakin itu karena kecintaan Bapak Ibu, dan kita semua satu tujuan sebetulnya. Kita ingin mendorong
kemajuan ekonomi di seluruh desa, di pesisir, untuk para petani dan untuk para nelayan melalui koperasi. Oke, Mas Riko. Tapi Nah, tadi belajar dari ditanyakan pengalaman apa yang yang kemarin, sorry saya potong dulu Mas Riko. dasari Mas Riko, sorry. sebetulnya kegiatan ini. Mas Riko, tapi kalau belajar dari pengalaman yang kemarin, apakah artinya evaluasi atau perbaikan selanjutnya sudah ada manajemen risiko, planning yang matang betul? Iya, karena itu tidak ada sama sekali aktivitas ya fisik taktis yang terkait dengan militer. Aktivitasnya hanya kebugaran. Kebugaran itu adalah jalan kaki dan senam pagi. Dan untuk jalan kaki dan senam pagi itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta. Tapi Mas Karena itu Riko, dibutuhkan. sorry, ini juga jadi pertanyaan, kenapa hal ini tidak dilakukan dari awal? Jadi sekali lagi kami sampaikan, sejak awal sudah dilakukan cek kesehatan kepada para peserta. Kemudian juga sejak awal kegiatan juga sudah menyesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Oke. Namun demikian, karena kondisi fisik ini berbeda-beda, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, langsung ditangani oleh tim medis di satuan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Oke. Kami tidak ingin membahas ini kembali sebetulnya karena khawatir ada keluarga yang masih berduka. Tapi sekali lagi, pelatihan ini tidak dilanjutkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oke. Oleh karena itu prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa dan kesehatan dari seluruh peserta ini. Ya itu, Dan iya. kami perlu menyampaikan seperti yang ditanyakan tadi, sebetulnya apa yang melandasi ini. Dan kami, jadi para calon manajer koperasi ini akan mengelola dana publik dan hajat hidup warga di pedesaan, kemudian dan juga para nelayan. Nah, kondisi nyata di lapangan, khususnya di kawasan pesisir, kemudian di pedesaan, itu penuh dengan dinamika seperti cuaca yang ekstrim, kemudian tengkulak, kemudian sistem ijon. Oke, kami sudah tangkap poinnya. Kalau gitu, saya juga minta tanggapan Bung Ferry. Karena itu, Oke, Mas Riko. Oke, Bung Ferry, tapi ketika misalnya salah satu tantangannya tadi katanya adalah adanya dinamika, perbedaan kondisi nantinya di masing-masing daerah. Kalau gitu harusnya kayak gimana pelatihannya agar hal-hal itu bisa diantisipasi juga? Ya, pertama saya ini kan kebetulan anak kampung ya. Cuaca ekstrim seperti apa di kampung, lebih ekstrim di kota-kota gitu ya. Kalau kampung yang saya pahami ya lebih sejuk, lebih tenang, lebih damai. Sehingga korelasinya dengan kedisiplinan militer tetap sesuatu yang tidak masuk akal. Cuaca itu apa hubungannya dengan angkat senjata ya? Saya lihat pelatihannya juga pegang kopor senjata dan segala macamnya. Itu tidak ada korelasi dengan pola manajemen koperasi yang baik, yang sehat. Yang harus didukung mestinya Mas Riko adalah soal integritas, kedisiplinan, menata keuangan, gitu ya, memastikan bagaimana kemudian tata kelola manajemen yang betul-betul lebih baik. Saya pikir karena ini koperasi tidak bisa konsepnya trial and error ya. Begitu ada error yang terjadi, diperbaiki dengan di trial kembali, lalu error terjadi, trial lagi. Yang perlu dilakukan betul-betul manajemen, evaluasi yang sangat baik, agar kemudian program berjalan dengan baik. Harus dipahami bahwa program ini kontroversial, dan tidak boleh kemudian program yang kontroversial dijalankan dengan cara-cara kontroversial. Jadi makanya perbaikan kesalahan di mata publik. Makanya perbaikan dan pertanggungjawaban itu juga dinanti dan juga ditagih oleh publik. Mas Riko, Bung Ferry, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih semuanya. Bang Ferry. Terima kasih Mas Riko.